Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran antar dua kelompok remaja di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, kembali terjadi pada Selasa malam. Kapolsek Medan Belawan terkena lemparan batu. Kasus remaja tewas karena tembakan Kapolres Pelabuhan Belawan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun ke lokasi kejadian. Monumen Tugu Raja Siantar, Sang Nau Aluh Damanik di Kota Pematang Siantar menjadi destinasi wisata baru bagi warga. Ya, diduga menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja, seorang ibu di Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Sumatera Utara. Sang ibu berharap pemerintah Indonesia bisa segera memulangkan anaknya kembali ke Indonesia. Seorang ibu di Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI wilayah Sumatera Utara. Sang ibu melaporkan kondisi anak perempuannya yang saat ini berada di Kamboja. Sang anak diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Menurut sang ibu, saat ini anaknya yang bernama Sonia Pratiwi Sitorus tengah berada di salah satu kantor polisi yang ada di kota Phnom Penh, Kamboja karena tidak memiliki visa bekerja di Kamboja. Ketika meminta izin kepada ibunya, korban pertama kali berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja di sebuah rumah makan. Namun setelah 2 bulan tidak memberikan kabar, korban tiba-tiba memberitahu sang ibu bahwa ia ditahan di salah satu kantor polisi di Kamboja. Keberadaan korban di kantor polisi berawal dari korban yang melaporkan perusahaannya tempat ia bekerja karena selama bekerja tidak pernah menerima gaji sedikit pun. Namun karena kedatangan korban ke Kamboja secara ilegal, maka ia justru ditahan di kantor polisi sambil menunggu kedutaan besar Indonesia memulangkannya kembali ke Indonesia. Nah, setelah di Malaysia, saya kehilangan kontak. Tiba-tiba di bulan 2, tanggal 10, saya baru dengar kabar dari dia. Katanya dia berada di kantor polisi Kamboja. Makanya saya kaget. Dan setelah itu, sampai sekarang belum ada ketentuan dia untuk pulang ke Indonesia. Maka saya melapor ke kantor KP2MI. Siapa pertama yang mengajak dia ke Kamboja itu? Ejen. Kenal ibu? Saya nggak kenal, dia yang kenal. Pernah datang ke rumah ibu nggak? Pernah. Karena dia kan awalnya kan kerja di bandara, jadi dia banyak kenalan. Gitu. Oh, kerja di bandara sebagai apa tuh sebelumnya? Kantin. Kerja di kantin bandara. Sebelum dia berangkat itu dia dijanjikan digaji berapa bu? Gaji saya nggak tahu, cuma saya nggak tanya, cuma saya tanya mau kerja kemana? Katanya ke Malaysia kok bu. Kata, oh ya sudah. Kalau ke Malaysia saya Sebagai apa nggak tahu. restoran. Oh, kerja di restoran. Sejauh ini Lembaga Badan Pekerja Migran Wilayah Sumut telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja untuk proses pemulangan korban. Jadi posisinya Sonia Pratiwi Sitorus ada sebagai korban TPPO. Jadi ditawarkan untuk berangkat bekerja di Malaysia, bekerja di restoran, kemudian oleh agennya yang bernama Darwin, orang Manado, memberangkatkan dia ke Kamboja. Dan di sana sudah ada orang-orang yang menunggu si Sonia ini. Nah, setelah tiba di Kamboja, Sonia dipekerjakan di perusahaan scam penipuan. Di situ dia diberikan tugas untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan. Jadi dia harus buka akun sampai 5 akun bodong seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 siswanya ini melapor ke kantor polisi ya, dan pihak kantor polisi kemudian menjemput Sonia pada Februari 2024. Dan sampai saat ini Sonia berada di kantor polisi menunggu pihak KBRI untuk memulangkan. Jadi Orang tua korban berharap pemerintah Indonesia bisa segera memulangkan korban ke Indonesia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Ya, Monumen Tugu Raja Siantar Sangnau Alu Damanik di Kota Pematang Siantar menjadi destinasi wisata baru bagi warga di Kota Pematang Siantar. Tugu ini sebagai simbol pengingat pendirinya Kota Pematang Siantar. Dua pekan sejak diresmikan Monumen Tugu Raja Siantar Raja Sangnau Alu Damanik kini menjadi destinasi wisata baru. Lokasi ini menjadi tempat spot foto untuk warga dan menjadi destinasi budaya Simalungun. Tugu Raja Sangnau Alu sudah sejak lama diinginkan warga kota Siantar dapat berdiri sebagai simbol untuk mengenang perjuangan Raja Siantar dalam mendirikan Kota Pematang Siantar pada rentang waktu tahun 1888 hingga 1904. Tugu tersebut diresmikan bertepatan dengan hari jadi Kota Pematang Siantar April lalu oleh Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi. Suatu perubahan ke arah yang lebih positif. Bagaimana supaya masyarakat Pematang Siantar mengetahui bagaimana berdirinya sejarah Kota Pematang Siantar yang dirintis oleh Raja Sangnau Alu pada tahun 1871. Ya, jadi harapan saya dengan adanya pasung ini, marilah kita bersama-sama menjaga kelestariannya. Karena ini kan secara langsung tidak langsung dapat menambah destinasi Kota Pematang Siantar. Berdirinya Tugu Raja Siantar sebagai pengingat untuk generasi penerus tentang perjuangan Raja Sangnau Alu dalam mendirikan Kota Siantar, sehingga generasi muda dapat mengerti sejarah. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.